Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku yang solih dan solihah, di sore hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki di pekan kedua di pertengahan bulan Ramadan. Artinya setengah langkah lagi kita akan bertemu dengan hari kemenangan, dan saat itu juga kita akan meninggalkan, atau kita lebih tepatnya ditinggalkan oleh bulan puasa Ramadan. Nah, anak-anakku yang hebat, yang solih dan solihah, di waktu yang tinggal setengah langkah lagi ini menjadikan momentum bagi kita untuk senantiasa berlomba-lomba, bersemangat dalam beribadah dan beramal solih. Nah, seperti halnya salah satu sahabat Rasulullah, mungkin namanya jarang kita dengar. Siapa yang pernah mendengar nama Abdullah Zulbijadain? Ya, di telinga kita mungkin awam ya, kita jarang mendengar nama tersebut. Tetapi Masya Allah, meskipun namanya itu jarang kita dengar, tetapi ketika kita mengetahui kisahnya, Masya Allah, luar biasa sekali bagaimana kisahnya hingga akhir hayatnya. Ia memiliki nama asli yaitu Abdul Uzza. Jadi nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dia ini dilahirkan menjadi anak yatim dari keluarga yang miskin. Karena dengan keterbatasannya dan ibunya tidak diwarisi sama sekali harta oleh ayahnya, karena dengan keterbatasannya itu tadi, akhirnya ibunya memutuskan untuk menitipkan Abdul Uzza ini kepada pamannya, dengan harapan ibunya Abdul Uzza ini tidak merasakan kesulitan yang berlarut dan akan mendapatkan kenikmatan atau hidup yang lebih layak lagi. Saat usianya semakin dewasa, akhirnya Abdullah Zulbijadain ini mencari tahu bagaimana agama yang sesungguhnya. Akhirnya ketika Rasulullah itu melakukan hijrah di Madinah sebagai wujud kerinduannya, sebagai wujud yang dinanti-nantinya, karena ini menjadi kesempatan yang langka ketika Abdul Uzza ini bisa bertemu dengan Rasulullah secara langsung. Kemudian karena dia masih tinggal bersama pamannya, ia pun memberanikan diri karena pamannya memiliki ajaran yang berbeda dengan Abdul Uzza. Akhirnya ia memberanikan diri untuk meminta izin kepada pamannya terkait dengan keinginannya untuk bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ia berkata kepada pamannya, "Wahai pamanku, sudah lama aku menunggu kesediaanmu agar kita dapat masuk Islam bersama-sama. Namun aku tidak melihat dan tidak merasakan bahwa engkau tertarik kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka dari sini, wahai pamanku, izinkanlah aku untuk pergi dan masuk Islam." Jawaban yang tidak terduga yang disampaikan oleh pamannya, "Demi Tuhan, kalau kamu mengikuti Muhammad, kembalikanlah semua yang pernah aku berikan kepadamu, termasuk 2 pakaian yang kamu kenakan saat ini." Tidak gentar dengan jawaban sang paman, Abdullah Zulbijadain pun menanggapi dengan gagah dan tegasnya, "Demi Allah, aku lebih memilih mengikuti Muhammad dan meninggalkan penyembahan berhala. Sekarang, wahai paman, ambillah semua yang ada padaku." Lalu paman kemudian mengambil semua yang ada padanya, bahkan
sarung yang ia kenakan dan juga pakaian yang dikenakannya. Setelah itu Abdullah Zulbijadain pergi menemui ibunya. Karena ibunya tetap ibunya kandung, akhirnya bagaimanapun ibu akan tetap menyayangi dan mencintai anaknya. Lantas dengan segera ibu dari Abdullah Zulbijadain ini mengambil satu-satunya kain kasar yang dimilikinya. Kemudian ia potong kain tersebut menjadi 2 bagian, di mana yang pertama digunakan sebagai bawahnya atau digunakan untuk sarung dan atasnya digunakan sebagai pakaiannya untuk menutupi bagian badan. Dan ia kemudian langsung bergegas pergi ke Madinah. Dalam perjalanannya menjelang subuh, Abdullah Zulbijadain ini singgah di Masjid Nabawi dan beristirahat di masjid tersebut. Kemudian Rasulullah yang saat itu berada di Masjid Nabawi dengan bergegas, Abdullah Zulbijadain ini menghampiri dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kerinduannya yang luar biasa, akhirnya Abdullah Zulbijadain ini meminta izin kepada Rasulullah untuk tinggal bersamanya dan juga mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga Abdullah Zulbijadain ini melakukan apa yang juga dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Abdullah Zulbijadain ini bertemu dengan Rasulullah, maka dia ceritakan semuanya apa yang terjadi dia sebelum dia bertemu dengan Rasulullah. Salah satunya adalah kisahnya yang ketika ia diusir oleh pamannya, di mana bajunya, pakaiannya, semua yang dimilikinya, apa yang diberikan oleh pamannya dikembalikan, diminta kembali oleh pamannya. Sehingga nama Abdullah Zulbijadain ini adalah nama yang disematkan atau yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abdul Uzza, yang artinya pemuda yang memiliki 2 pakaian atau 2 kain kasar. Abdullah Zulbijadain ini sangat senang dengan kehidupan barunya, di mana ia merasakan manisnya iman, manisnya Islam ketika bersama dengan Rasulullah. Akhirnya dimanapun Rasulullah berada, pasti ada selalu Abdullah Zulbijadain. Bahkan disebut sebagai sepasang mata, di mana ketika ada Rasulullah maka di sampingnya tentu akan ada Abdullah Zulbijadain yang akan melindungi dan juga akan meniru setiap perbuatan, setiap akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah, karena ia ingin mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena dia yakin bahwa Rasulullah adalah sebaik-baiknya panutan, sehingga dalam semua perbuatan ia meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kecintaan Abdullah Zulbijadain kepada Rasulullah tidak dapat diukir dengan kata-kata dan juga tulisan yang indah. Hanya Allah yang tahu kadarnya. Nah, ini juga berlaku dari para sahabat semuanya yang tidak memiliki ambisi, yang tidak punya ambisi yang berlebihan untuk mengejar dunia. Sebaliknya, mereka berlomba-lomba dan juga tekun untuk meraih derajat yang tinggi di surganya Allah. Demikian pula juga apa yang dilakukan oleh sang pemilik 2 kain kasar ini atau Abdullah Zulbijadain, di mana keinginannya hanya satu, yaitu kesyahidan, agar beliau dapat merasakan nikmatnya iman, beliau dapat merasakan surga yang tinggi, sehingga dia ingin
berharapnya adalah ia mati dalam medan jihad, dan ia pun meminta agar Rasulullah itu mendoakannya. Tapi Rasulullah berkata kepadanya, kemudian sambil memegang pundaknya, "Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan atau tidak rela kaum kafir menumpahkan darahnya kepadamu, kepada Abdullah Zulbijadain." Ini adalah rasa cintanya Nabi kepada sahabat yang mulia ini. Dalam satu riwayat dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, seandainya aku yang dikuburkan ketika itu, ini kisah yang sangat menakjubkan dari seorang sahabat yang namanya tenar dengan Al-Quran dan juga hadis ya, yaitu Ibnu Mas'ud, di mana ia menceritakan, aku bangun pada tengah malam ketika ikut bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Lantas aku melihat ada obor pada salah satu sudut markas itu, dan aku menghampirinya cahaya obor itu untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Dan ternyata di sana adalah Rasulullah, Abu Bakar, dan juga Umar tengah mengurus jenazah Zulbijadain. Ternyata Abdullah Zulbijadain ini telah wafat. Liangnya telah selesai digali dan Abu Bakar serta Umar berada di atas, sedangkan Nabi Muhammad berada di bawah kuburannya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan juga Umar, "Berikanlah jenazahnya itu kepadaku," kata Rasulullah. Lalu Abu Bakar dan juga Umar menyerahkan kepada Rasulullah SAW. Sambil memeringkan tubuh Zulbijadain, beliau bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya pada malam ini aku ridho kepadanya, maka ridhoilah dia." Ibnu Mas'ud melihat itu merasa takjub dan mengatakan, "Duhai, seandainya aku yang dikuburkan ketika itu, ini adalah bentuk iri yang luar biasa. Semua sahabat rasanya iri, kita pun juga akan iri melihat kisah dari Abdullah Zulbijadain." Anak-anakku yang solih dan solihah, demikian tadi kisah dari Abdullah Zulbijadain, di mana dari kisah tersebut maka kita dapat mengambil hikmah betapa luar biasanya, betapa kesederhanaannya para sahabat dalam menjalani kehidupan ini, di mana Abdullah Zulbijadain ini tidak peduli dengan kehidupan dunianya, hidupnya dengan kesederhanaannya, tetapi bukan berarti dia meninggalkan dunia, dia tidak memperhatikan dunia, tetapi dia tidak tersilaukan dengan dunia dan seisinya. Meskipun mendapat pertentangan dari pamannya, tetapi beliau juga tidak menyurutkan semangatnya dalam mencari kebenaran. Nah, inilah yang harus kita ambil dari kisah para sahabat. Salah satunya adalah Abdullah Zulbijadain ini yang menjadi salah satu sahabat yang memiliki peran yang besar, sahabat yang paling mulia. Dengan kesederhanaannya, meskipun namanya jarang kita dengar, tetapi kisahnya luar biasa. Maka dari sini penting bagi kita untuk mencari contoh, mencari panutan, yaitu dari Rasulullah tentunya, dan juga dari para sahabat, sahabiyah, sahabat Rasulullah yang memiliki kisah luar biasa, dan tentu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Anak-anakku yang solih dan solihah, mungkin ini untuk bekal ngabuburit kita pada sore hari ini. Semoga kalian dapat mengambil hikmah
Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari salah satu sahabat Rasul ini, dan semoga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat dalam menjalankan puasa Ramadan, dan semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kalian, kita semua, dalam menjalani puasa Ramadan dan juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.